Halo friends, selamat datang kembali di video pembelajaran seni budaya bersama Mr. Anwar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu, yaitu tentang gambar. Bagaimanakah keseruan materi menggambar kita hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama video selengkapnya berikut ini. Halo friends, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran seni budaya. Dan kali ini kita akan belajar tentang konsep dan tema dalam menggambar. Dalam memulai berkarya seni rupa seperti menggambar, setelah mempersiapkan bahan dan alat yang akan dipakai dalam menggambar atau berkarya seni rupa, kita harus menentukan konsepnya terlebih dahulu. Pengertian konsep adalah dasar-dasar pemikiran yang melandasi terwujudnya sebuah karya, termasuk di dalamnya konsep pemilihan bahan, warna, penciptaan bentuk, gaya, dan lain-lain yang menyangkut karya tersebut. Dalam kegiatan menggambar, konsep ini dapat berupa membuat rancangan gambar. Rancangan gambar merupakan desain yang mutlak diperlukan sebelum membuat suatu karya. Hal ini untuk menjaga agar benda yang akan dibuat benar-benar seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, gambar rancangan menjadi pedoman dalam pembuatan suatu benda. Gambar rancangan benda biasanya juga memuat hal-hal antara lain ukuran, alat dan bahan yang diperlukan, dan prosedur pekerjaan. Selain konsep, ada pula yang perlu ditentukan sebelum berkarya, yaitu tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diangkat dalam berkarya. Tema yang sering dipakai dalam berkarya antara lain alam sekitar, manusia dengan segala aktivitasnya, dunia binatang, dan yang lain-lain. Mari kita bahas satu persatu tentang corak. Yang pertama ada corak realis. Corak realis atau realistis adalah suatu corak gambar yang dibuat seperti aslinya sesuai anatomi dan proporsinya. Contohnya adalah gambar pisang di samping berikut ini. Kemudian yang kedua ada corak dekoratif. Corak dekoratif adalah pengubahan corak atau bentuk yang tidak meninggalkan ciri khas dari bentuk aslinya. Contoh dari corak dekoratif adalah gambar di samping berikut ini. Kemudian yang ketiga ada corak abstrak. Corak abstrak adalah corak seni rupa yang penggambarannya tidak sesuai dengan objek alam, tetapi hanya fantasi atau imajinasi dari penggambar. Jadi, corak abstrak ini bukan hasil tiruan atau pengolahan dari bentuk alam, atau bisa dikatakan bahwa corak abstrak adalah bentuk yang tidak sesuai dengan aslinya. Contohnya adalah gambar berikut ini. Kemudian kita masuk ke teknik menggambar. Menggambar tidak lepas dari hukum perspektif dan anatomis, sehingga perlu dipahami terlebih dahulu dua hal tersebut agar dalam menggambar sesuai dengan apa yang dilihat. Teknik menggambar hanyalah upaya untuk merealisasikan gambar dalam pikiran kita yang dipengaruhi oleh media kita. Menggambar dalam hukum perspektif adalah menggambar sesuai dengan arah pandang mata. Sedangkan menggambar dalam hukum anatomis adalah menggambar sesuai dengan bentuk atau wujud benda yang telah ada. Dalam hukum perspektif dalam menggambar yaitu sebagai berikut. 1. Benda yang besar semakin jauh terlihat semakin kecil. 2. Benda yang tinggi semakin jauh terlihat semakin rendah. 3. Garis sejajar yang mengarah ke horizon akan bertemu di satu titik hilang. 4. Garis sejajar dengan horizon akan tetap terlihat sejajar dengan horizon. Yang kelima, garis tegak lurus dengan horizon digambar atau terlihat tetap tegak lurus dengan horizon. Yang keenam, letak garis horizon pada bidang gambar menunjukkan letak benda terhadap tinggi mata orang yang menggambar. Yang ketujuh, warna benda semakin jauh semakin pucat. 8. Bidang bulat akan terlihat atau digambar menjadi bentuk elips. Kemudian, beberapa teknik yang harus dilakukan saat menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar. Kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar terlebih dahulu. Kemudian, bagian. Kita harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun. Kita harus menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, dimensi. Kita harus memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Dan yang terakhir, latar belakang. Kita harus memberi kesan untuk latar belakang.
Dalam menggambar sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru agar gambar memiliki kemiripan dengan wujud asli bendanya. Mulailah menggambar dengan sesuatu yang mudah untuk digambar seperti flora, fauna, dan benda-benda buatan manusia. Kemudian kita mencoba untuk praktik menggambar flora. Berikut ini merupakan contoh tahapan dalam menggambar bunga mawar. Perhatikan dan cobalah praktikkan berdasarkan tahapan-tahapan yang diberikan. 1. Gambarlah objek bunga mawar beserta daunnya dengan garis sederhana atau sketsa kasar. Tahapan pertama ini masih berupa outline dari objek yang digambar. Yang kedua, buatlah bayangan gelap berbentuk arsiran garis dengan menggunakan pensil HB pada bagian kelopak mawar, sehingga terlihat bentuk 3 dimensi dari gambar mawar tersebut. Yang ketiga, kemudian lanjutkan membuat arsiran bayangan pada bagian daun mawar. Arsiran daun sebaiknya dibuat lebih gelap dibanding kelopak mawar untuk mendapatkan kontras yang baik dari objek gambar. Dan yang terakhir, hasil akhir dari gambar yang kamu buat akan tampak seperti ini. Gambar mawar tampak hidup seperti wujud aslinya. Kemudian praktik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan flora. Setiap fauna yang berbeda juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda pula. Langkah yang paling sederhana dalam menggambar fauna adalah menentukan objek yang sederhana. Berikut ini merupakan contoh tahapan dalam menggambar hewan, yaitu gambar gajah. Yang pertama, gambarlah 3 bagian utama dari tubuh gajah dalam bentuk lingkaran atau elips. Besar lingkaran harus proporsional sehingga mewakili ketiga bagian dari tubuh gajah tersebut, yaitu kepala, bahu, dan perut. Yang kedua, tambahkan 4 garis kontur kaki gajah pada bagian bahu dan perut. Bayangkan kalau gajah tersebut sedang berjalan, dan tambahkan pula garis menjuntai di bagian kepala untuk belalainya. Yang ketiga, gambarkan outline kepala dan gading serta garis sketsa kasar dari telinga. Yang keempat, secara bertahap hapus lingkaran awal atau elips sehingga bagian tubuh menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, pada tahapan ini kita sudah bisa menambahkan ekor, tetapi sebelumnya kita harus memperhatikan dulu panjangnya agar terlihat proporsional. Pada tahapan ini kita sudah bisa melihat kontur tubuh gajah yang hampir sempurna, karena masih ada beberapa bagian lagi yang akan kita tambahkan. Yang keenam, pada tahap ini kontur tubuh gajah sudah hampir final. Kita perhatikan di bagian mana letak mata dan gading gajah tumbuh. Seimbangkan kembali ukuran kepala dengan tubuh. Tambahkan tekstur garis di belalainya. Yang ketujuh, pada tahapan ini kita harus memperhatikan secara seksama kerutan di tubuh gajah. Berilah arsiran di bagian kepala yang tertutupi bayangan telinga, dan beri pula beberapa arsiran di belalainya. 8. Tambahkan beberapa arsiran di bagian tubuh gajah yang lain untuk mempertegas kerutan dan tekstur tubuh gajah tersebut. 9. Mulailah menggelapkan tubuh gajah dengan pensil gambar. Perhatikan bagian mana yang terlihat terlalu gelap dan bagian mana yang tidak. Perhatikan pula dari mana datangnya arah cahaya untuk mempertegas bagian yang gelap dan terang tersebut. Yang terakhir, tambahkan pula bayangan telinga gajah. Pada tahapan ini, gambar gajah sudah selesai. Dan untuk tugas seni budaya kali ini, yaitu gambarlah sebuah objek flora pada sebuah kertas gambar. Lampirkan gambar yang telah dibuat bersama dengan foto objek aslinya pada Google Classroom yang telah tersedia. Tetap semangat ya friends! Sekian video dari Mr. Anggoro. Semoga dengan video pembelajaran kali ini ilmu dan wawasan kita akan bertambah lebih banyak lagi. Nah, itu dia video pembelajaran seni budaya kita hari ini. Semoga dengan video pembelajaran tadi ilmu, pengetahuan, dan wawasan kita semakin bertambah ya. Sekian dari Mr. Anggoro. See you on the next video. Bye-bye.